hikmah terbesar. Hikmah di balik kasus Ustaz Abdul Somad dicekal, kita tahu hari ini siapa yang munafik hakiki, siapa yang tidak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat, berbahagia dan mulia ini, kita akan bicara tentang fadailul ulama. Fadilah, keutamaan ulama atau karamatul ulama, kemuliaan seorang ulama. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena umat Islam harus tahu tentang fadilah para ulamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang paling takut sama Allah itu dari kalangan hamba Allah itu ulama. Yarfa'ullahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan derajat para ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka para ulama itu dia mulia dengan ilmunya, mulia dengan kesolehannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna fadlal alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Sesungguhnya kemuliaan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti perbedaan kemuliaanku dengan orang yang paling rendah dengan kalian. Perbedaan kemuliaan seorang alim dengan ahli ibadah seperti perbedaan kemuliaanku dengan orang yang paling rendah dengan kalian. Kemudian juga dikatakan dalam hadisnya, sedang jemaah rahmati Allah, riwayat Hakim, satu orang faqih atau alim lebih ditakuti oleh Allah daripada 1000 ahli ibadah. Itu pentingnya kita paham tentang kemuliaan ulama. Kemudian sedang jemaah rahmati Allah, seluruh isi alam memuliakan ulama. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, sesungguhnya isi langit, penghuni langit, penduduk langit, kemudian batu, kayu dan batu, kemudian penghuni langit, hatta namlah fi jahriha, semut di lubangnya, ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khaira, akan selalu bersalawat kepada manusia, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Isi langit, isi bumi, isi lautan bersalawat kepada seorang alim yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, namun banyak kasus di kalangan umat Islam yang mestinya memuliakan ulama, kadang-kadang dia menghinakan ulama. Ulama-ulama Rabbani pun dia hinakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kisah Iz bin Abdissalam, sultan ulama. Iz bin Abdissalam ditahan oleh pemerintah Syria. Kenapa? Karena pemerintah Syria bekerja sama dengan penjajah Tartar, melakukan kerjasama militer. Kemudian Syekh Iz bin Abdissalam, sultan ulama, pengarang kitab Syajaratul Ma'arif, penulis kitab Qawaidul Kubra, dia adalah khatib di masjid negara, naik mimbar dan berfatwa. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam dalam rangka mencederai umat Islam, faqad khana Allah wa rasulah
wa khana hazil ummah. Mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul dan mengkhianati umat. Sidang jemaah rahmati Allah, akhirnya ditangkap Syekh Izz bin Abdissalam, dipenjarakan. Ketika utusan Tartar datang, maka ketika itu berbangga-banggalah pemerintah Syria membuktikan loyalnya kepada penjajah Tartar. Dia mengatakan, kau lihat keseriusan kami bekerjasama denganmu. Sesungguhnya tokoh ulama kami, ulama dunia kami hari ini, kami penjarakan karena dia menolak kerjasama kita ini. Dia adalah ulama nomor 1 di dunia Islam hari ini. Maka ketika itu kalau kalian tidak percaya, mari kita lihat ke penjara. Sampai di penjara, Syekh Izz bin Abdissalam sedang baca Quran. Bertanyalah pemerintah Tartar ini kepada gubernur Syria, apakah ini ulama terkemuka kalian? Iya. Nomor 1 di agama kalian? Iya. Kaliber dunia? Iya. Berkata mereka, kalau ini level seperti ini di agama kami, kami cuci kakinya, kami minum air suci kakinya itu. Itu perbedaan agama lain memuliakan tokoh agamanya dengan umat Islam. Umat Islam banyak di negara-negara Muslim penguasanya menghinakan ulamanya, memusuhi ulamanya, menzolimi ulamanya. Tetapi di agama lain ulamanya disucikan, dikultuskan. Coba Kristen dengan pausnya. Coba agama lain, coba lihat. Nauzubillah. Ini pelanggaran oleh elemen umat Islam sendiri, menghinakan ulamanya. Hari ini sidang jemaah, berita hebat. Ustaz Abu Somad pergi ke Singapura, kemudian dicekal, tidak boleh masuk Singapura. Ada dideportasi, menyebutnya deportasi, ada yang tidak deportasi, dicekal, tidak boleh masuk ke Singapura, tetapi sempat dikurung dengan hitungan jam di kamar yang sempit. Ustaz Abu Somad meminta haknya, pembelaan kepada pemerintah. Sidang jemaah rahmati Allah, maka semua kita wajib membelanya. Kenapa? Karena dia ulama kita. Dia adalah ulama yang masanya terbanyak hari ini di Indonesia, bahkan di Asia. Dia sudah ulama negara serumpun Melayu, masuk ke wilayah Melayu, dihinakan di negara Melayu. Akhirnya orang akan ungkit sejarah Singapura. Itu tanah Melayu. Sidang jemaah rahmat, ada kelompok hari ini yang justru berbahagia, justru senang melihat ulama dihinakan. Biasanya orang seperti ini munafik. Masih grup ada Armando CS. Rupanya tidak tobat-tobat orang ini. Tak tobat-tobat orang ini. Ciri orang munafik itu apabila umat Islam tertimpa musibah, mendapat kekalahan, dia berbahagia dan dia ikut menghinakan. Itu ciri umat Islam dalam Al-Quran. Itu ciri orang munafik. Kalau umat Islam menang, dia akan datang, kami mensupport kalian segala macam, pahlawan kesiangan. Itu tipe munafik. Orang munafik itu tandanya dia senang kalau Nabi dapat celaka. Munafik hari ini senang kalau ulama teraniaya. Maka setiap orang yang anti ulama di negara ini hari ini, anti ulama Rabbani, anti ulama Rabbani, senang mendapat ulama dapat kecelakaan, senang ulama dapat persoalan, orang itu pasti munafik.
Kalau saya ada ketika nanti ada meninggal di antara mereka meminta saya mensolatkan jenazahnya, saya tolak. Saya memang berkeyakinan munafik seperti munafik hakiki. Saya tidak berani mensolatkannya. Karena Umar sebelum menyolatkan jenazah tanya dulu kepada intelijennya, munafik apa tidak. Kalau munafik, Umar tidak mau menyolatkan. Munafik hari ini yang terang itu tandanya apa Ustaz? Yang paling mudah, yang benci ulama Rabbani, pasti munafik. Itu munafik hakiki. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak tinjauan dalam kasus ini, banyak tinjauan. Tinjauannya kedaulatan negara kita, penghargaan kepada bangsa kita dan lain-lain. Itu kita serahkan kepada tokoh. Yang penting kita harapkan kasus ini mendapat penyelesaian yang hikmah. Tetapi kalau kita hari ini hikmah dari kasus Ustaz Abdul Somad ini, kita tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Itu hikmah terbesar. Hikmah di balik kasus Ustaz Abdul Somad dicekal, kita tahu hari ini siapa yang munafik hakiki, siapa yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.